Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani dengan NIM 2314010005. Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan penerapan grup policy. Oke, grup policy, apa itu grup policy ya? Nah, adalah sebuah aturan undang-undang atau kebijakan kalau di sebuah perusahaan contohnya tertentu punya undang-undang atau aturan dan kebijakan yang biasa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan di satu ruang lingkup perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan. Dan grup policy dan aturan di sebuah perusahaan juga ada aturan-aturannya lagi untuk masing-masing departemen cabang pasti punya aturan-aturannya lain. Nah seperti halnya yang di dunia Active Directory. Active Directory juga punya grup policy yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya grup policy itu ada di setiap klien ya. Kalau Anda sering otak-atik Windows, Anda mungkin tahu yang namanya grup policy di Windows client. Oke, contohnya kalau saya jalanin run ketik gpn yang kemudian di sini kita klik GPN controller, udah masuk. Kemudian di sini kita beri satu contoh. Kalau jalanin run ketik gp edit msc. Nah, kemudian kita cari dulu perangkat yang terhubung domain. Oke. Di sini passwordnya. Nah, fungsinya itu untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga fungsinya untuk mengatur polisi secara spesifik untuk user security. Perangkat mampu network tingkat klien. Namun seperti ini local group editor, kalau di komputer Anda bisa buka di sini ada dua kelompok yakni computer configuration dan unit configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda tergantung kita mau mengatur spesifikasi secara apanya yang mau diatur. Contohnya di bagian komputer konfigurasi di bagian Windows setting. Nah, ini settingan Windows secara spesifik bisa kita atur, contohnya computer configuration, Windows setting, security setting, dan akun sudah menunya lagi password polisi. Nah, di sini kita apply. Nah, passwordnya itu polisi. Nah, di sini domain grup polisi. Nah, kemudian kita masuk di bagian menu grup policy, yang dimana grup lokal grup policy fungsinya untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga berfungsi untuk mengatur policy secara spesifik untuk user security. Nah, perangkat maupun network. Pada tingkatan klien menunya seperti ini, lokal policy. Editor, kalau di komputer Anda bisa buka di sini ada dua kelompok lokal yakni computer configuration, user konfigurasi. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda tergantung kita mau mengatur spesifikasi secara spesifikasi apanya.
Contohnya bagaimana konfigurasi sebagai Windows setting dan setting Windows secara spesifikasi komputer. Konfigurasi Windows setting biasanya ada akun sudah yang punya password polisi. Di sini domain grup polisi. Nah, pada dasarnya di sini domain grup polisi dia mempunyai sebuah domain di mana komputer configuration di bagian Windows setting ini bisa kita atur, contohnya pada security setting dan akun sudah namanya password polisi. Nah, di sini kita masuk di bagian Windows, kemudian kita server manager. Nah, di sini kita lihat teran. Nah, di sini ada setting. Di sini tampilannya banyak. Kemudian kita close. Kita masuk di bagian dashboardnya. Kita tools. Kita ganti di sini. Kita masuk di bagian group. Oke, ini domainnya. Nah, di sini sudah ada semua. Oke. Nah, sukasuka.com. Kenapa? Karena si Bambang ini tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna admin, bukan orang yang ditunjuk administrator sistem kalau kita bukan komputer manajemen. Nah, local users and group, untuk usernya kita klik di sini. Ada tes di luar user, bahannya kita lihat member of-nya. Oke. Kemudian 10 ini administrator komputer lokal. Kita oke. Lalu oke lagi. Nah, di sini kita konfigurasikan ya. Kita atur dengan apa yang dia minta. Oke. Ini grupnya. Sini ada 2. Kita isi di mana grup ini adalah untuk 2 cara. Pertama bisa lewat doc kedua, kemudian untuk mengelevin si Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10. Windows lainnya dipakai, kita lewat Active Directory Simba ini. Kita masukkan ke grup tertentu di mana grup itu bisa mengubah administrasi sistem, modifikasi sistem yang user punya tingkatan seperti itu. Contohnya administrator, kita lihat administrator yang di sini. Member of-nya kita lihat dia membernya di kelompok administrator, domain admin, users, enterprise, creator, owners, dan skema admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masuk ke grup yang sama isinya grupnya si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita select dan lihat propertiesnya si Bambang dibandingkan isi of. Lihat si Bambang cuman domain, user kita add. Misalkan kita buat administrator, nah masukin sebagai, kemudian enter
aja ketik enter, cek nama interface admin. Nah, di sini new namanya administrator domain. Oke, domain ini kita masukin aja, klik oke. Terus kita pilih di sini. Kemudian view adminnya sistem setting dia masih ditanya. Kenapa masih ditanya? Untuk efek supaya akunnya si Bambang ini harus out dulu. Nah, di sini kita atur semua yang dia butuhkan. Nah, kita atur satu persatu di sini. Kemudian advance interface admin, skema dan domain. Kita ubah di sini, kita atur. Oke, di sini kita select. Nah, kita lihat propertiesnya si Bambang, kita bandingkan. Ini oke, kita bandingkannya member of. Lihat si Bambang cukupnya user punya tingkatan seperti itu. Contohnya administrator kita cancel. Kemudian kita pilih di sini, kita scroll dulu ke bawah. Kemudian kita pilih, kita cari di sini nah ini passwordnya. Kemudian ini akunnya. Terus akun kita ubah menjadi 5 di sini. Oke. Kemudian di sini ada password. Oke, kita masih konfigurasikan. Nah, di sini kita atur, lalu klik OK. Kemudian di sini kita lihat baik-baik. Kita close dulu. Oke. Kita masuk pada bagian tools. Nah, kita masuk pada bagian tools, kita pilih Active Directory. Kebukaan ini disebut dengan grup Forest Management. Di sini Forest namanya sukasuka.com, nama perusahaan Forest, lalu ada domainnya sukasuka.com. Kita start di sini. Nah, kita masuk ke VirtualBox. Kemudian kita masukkan, kita pilih author user, kita masukkan Rahman. Oke, kita masukkan passwordnya Rahman Hakim. Kita masuk. Di sini sudah
ada tampilan. Nah, setelah itu misalkan password destroyer seperti terapkan, jadi Windows ini akan menghafal beberapa password sebelumnya. Nah, bagian password 3, password 10. Nah, kita masuk, kemudian logout. Oke, kemudian akun log misalnya maksudnya gini, user beberapa kali salah memasukkan password. Nah, kemungkinan password akunnya akan terkunci, bukan disable ya, terkunci artinya tidak bisa lagi digunakan passwordnya. Oke, kita masuk pada bagian sini, kita atur security-nya. Nah, oke, apalagi yang kita bisa ubah di sini, macam-macam. Silahkan explore dulu. Yang penting konsep dari grup polisi yaitu untuk menerapkan aturan keseluruhan untuk domain controller. Nah, contohnya lengkap, restonya ganti jadi 5 kalau passwordnya akan terkunci untuk masing-masing account-nya. Pihak IT untuk meminta unlock, klik OK. Di sini kita bisa comment form, kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian yes. Nah, di sini di CMD sudah terbaca. Kita konfigurasikan di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat, kita insert. Nah, ini kita masukkan ulang passwordnya yang tadi. Oke. Dan klik oke. Kita ulang selama 5 kali. Nah, jadi kalau seorang user 5 kali memasukkan password akan terkunci, pihak IT untuk meminta di-download kembali. Disarankan kita juga menerapkan polisi akun log di Adrotionnya, terus administrasi kalau administrator akun logout, dan reset akun cloud after. Oke. Ini sangat disarankan kita juga menerapkan polisi ini kalau kita mau ngereset. Contohnya ini reset akun logout counter after beberapa menit. Jadi yang namanya pas akun kalau terlog itu bukan maksudnya terlog selamanya, tapi ada durasinya beberapa menit dia akan terkunci, akan terlog untuk sampai bisa dipakai kembali selama 10 menit. Tolong dong akun saya di gimana, karena terkunci ya gitu. Oke, apa-apa ini cuman akun diubah settingannya seperti ini. Terima saja. Oke, sekarang kita coba logout di ke salah satu klien. Nah, di sini kita ubah. Coba kita di Active Directory user. Oke, kita pakai salah satu user di sini, Rahman Hakim deh contohnya. Nah, kita start, kita tunggu dulu. Oke. Kemudian kita coba terus outdoor, terus kita lock kunci. Nah, kita masukin passwordnya. Nah, di sini sudah 5 kali. Nah, oke, masih saja saya kembali ke servernya dulu. Servernya oke, kita coba polish yang di akun logout restore 5 Innoval logout. Coba kita masuk lagi. Masukin passwordnya yang salah sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kita di sini mengatur di bagian manage. Nah, kita atur di sini. Lalu oke, update solusinya di GP update. Oke, langsung nongol pesan dari
artinya password akun si Rahim ini terkunci. Kemudian klik kita di sini mana ya? Apalagi grup Polo si lokal kita bisa ubah security settingnya. Bagian desktopnya start menu, kemudian apalagi pokoknya macam-macam security. Contohnya di sini Havans, kemudian masih miss aja biar gampang lihat. Oke, kemudian ada perfect window setting. Nah, ini window setting folder kita bisa ubah beberapa aturan yang untuk slash group ini. Level penerapannya kita ubah di sini. Ini GPU untuk si slash aja. Bahwa kita bisa klik kanan kemudian klik edit. Nah, ini kita bisa edit polusinya untuk sebagai slash. Silahkan Anda lihat di sini menunya juga sama seperti grup polusi lokal, kita bisa ubah security settingnya. Bagian desktopnya start menu, kemudian apalagi ya pokoknya macam-macam security setting. Contohnya di sini have fun, kemudian ini maximis aja bisa gampang lihatnya. Oke, kemudian data perfect window setting. Nah, ini window setting folder kita bisa ubah beberapa aturan yang ada untuk slash GPO ini ya. Kalau kita explorer mirip ya dengan grup opsi lainnya menuju setting berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya berlaku untuk grup palasi. Yang bagi sales aja, nggak ke yang lainnya. Hanya untuk karyawan di bagian sales. Misalnya karyawan ABCD ya, si ABC itu aja yang kena palsi. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini di bagian sales aja. Nah, ini jadi apapun yang kita terapkan di sini, bagaimana sales nggak aja ke lainnya. Oke, itu saja konsep yang penerapan grup langsung kita. Hingga konsep grup polis itu seperti apa, lalu penerapan secara lokal dan penerapan secara domain grup. Oke, berarti di kesempatan kali ini sudah bahas mengenai konsep dan penerapan grup polis. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk yang mendengarkannya.